Sebelum resmi bergabung dengan PSI Maret lalu, Kaisang Pangarep sempat menyita perhatian publik karena hendak diusung oleh DPD PSI Depok sebagai calon wali kota Depok. Belakangan, Presiden Jokowi memastikan Kaisang tidak maju di Pilkada Kota Depok. Tim Liputan Kompas TV. Apa dampaknya setelah putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep bergabung dengan PSI yang beda haluan politik dengan PDIP, partainya Jokowi maupun sang kakak Gibran Rakabuming Raka? Apakah benar bergabungnya Kaisang ke PSI ada restu dari Jokowi dan apa yang bisa dibaca dari hal ini? Sudah ada sore hari ini pengamat politik sekaligus Direktur Pusat Kajian Politik Puskapol Universitas Indonesia, Mbak Huria. Selamat sore Mbak Huria. Selamat sore Mbak Audrey. Mbak Huria, ini kan di PDI Perjuangan ada aturan kalau tidak boleh beda partai ya dalam satu keluarga. Nah, apa yang bisa ditafsirkan dari langkahnya Kaisang sore ini bergabung di PSI? Ya, saya kira ya ini kan sangat berkaitan betul sebenarnya dengan upaya untuk memasuki kontestasi elektoral gitu ya. Karena selama ini kan kita juga tahu gitu ya bahwa partai politik adalah kendaraan yang demonstratif dan masih menjadi satu-satunya gitu ya pemilik tiket masuk untuk seseorang agar bisa berkompetisi di dalam pemilu atau pilkada. Jadi saya kira konteks masuknya Kaisang bisa dilihat dalam situasi tersebut gitu ya. Nah, kenapa kemudian pilihannya PSI? Ini kan yang menarik gitu ya. Karena pertama kita tahu bahwa PDIP sudah berkali-kali gitu ya mengatakan bahwa berdasarkan aturan anggaran dasar ya ADART partai itu ada larangan yang tegas di dalam satu keluarga itu berbeda-beda partai gitu ya. Di sisi lain kalau kita melihat dari kepentingan politik elektoral Pak Jokowi dan anak-anaknya gitu ya, ini kan belum tentu gitu mereka bisa secara otomatis mendapatkan tiket pencalonan dari PDIP gitu ya, sehingga perlu ada saya itu kira di PDIP gitu ya, Mbak Huria satu keluarga itu maksudnya satu keluarga besar atau satu kakak nih? Kan Kaisang sudah punya keluarga sendiri. Iya, saya kira kalau perdebatannya ini kakak atau bukan gitu ya, ini kan perdebatan yang sangat administratif sifatnya gitu ya. Tetapi kan kita tahu bagaimana kultur di PDIP gitu ya, bahwa memang ya satu keluarga biasa satu partai gitu ya, tidak membuat tidak masuk ke partai lain gitu. Jadi kalau alasannya sekarang kemudian gitu ya, ini kan karena sudah beda kakak gitu. Saya kira ini alasan yang excuse saja gitu ya untuk pertama gitu membenarkan apa yang dilakukan oleh Kaisang, yang kedua juga hitung-hitungan politik gitu ya, resiko apa yang mungkin gitu ya bisa didapat baik dari pihak keluarga Pak Jokowi maupun juga di PDIP gitu ya kalau misalnya sanksi partai itu kemudian diberlakukan gitu. Ini kan hitung-hitungannya lagi-lagi adalah pada dukungan elektoral gitu ya yang bisa dijaga oleh PDIP di satu sisi dan juga posisi elektoral yang saat ini dimiliki oleh anak-anak Pak Jokowi. Dan hal ini tidak jarang terjadi mungkin atau jangan-jangan pernah terjadi juga di keluarga lain misalnya, atau ini baru pertama kali terjadi di satu keluarga beda parpol gitu ya? Kalau di terahnya Soekarno ini kan juga sebenarnya kan kita bisa lihat ya sebenarnya juga sebelumnya juga sudah ada yang beda partai gitu ya antara Megawati gitu ya dengan Rahmawati gitu, itu kan juga pernah berbeda partai. Tetapi pada intinya adalah PDIP sebagai sebuah partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri membuat aturan yang selama ini saya kira berlaku tegas gitu ya, bahwa satu keluarga itu semuanya harus masuk ke dalam satu partai, nggak boleh beda-beda partai, begitu. Oke, Mbak Huria, tapi apa yang dibaca juga dengan langkahnya Kaisang bergabung dengan PSI yang belakangan ini PSI kan dekat dengan baca pres Pak Prabowo, sementara kakaknya Gibran dan juga Pak Jokowi ini kan masih kader PDIP dan mendukung PDIP, baca presnya adalah Mas Ganjar. Apa yang bisa dibaca dari sini? Iya, posisi PSI ya di dalam Pilpres kan memang sudah sangat jelas gitu ya. Sekarang ini masuk ke koalisinya Pak Prabowo dan memang disinyalir gitu ya bahwa Pak Jokowi juga main dua kaki sebenarnya gitu. Pak Jokowi kan nggak terang-terangan gitu ya kalau kita lihat dia mendukung Prabowo atau mendukung Ganjar. Nah, ini menurut saya lagi-lagi sebenarnya
sangat khas gitu ya gayanya Pak Jokowi gitu ya ketika mengambil sebuah posisi, termasuk ketika dia membiarkan Kaisang bergabung dengan Karena sudah direstui juga gitu ya. betul, kembali lagi pada hitung-hitungan politik. Kita perlu membaca menurut saya gitu ya, posisi Pak Jokowi pasca dia sudah menjadi presiden dengan partainya yang sekarang PDIP ini kan belum punya posisi yang cukup strategis sebenarnya gitu ya. Pak Jokowi dicalonkan oleh PDIP semata-mata karena popularitasnya yang tinggi, kemampuan dia menggait dukungan elektoral yang tinggi. Tetapi tidak ada jaminan misalnya kalau Pak Jokowi selesai menjadi presiden gitu ya, dia akan mendapat posisi yang strategis di PDIP. Sehingga perlu ada exit plan lain menurut saya gitu ya. Dan itu bisa saja misalnya dengan bergabung pada partai lain yang bisa memberi ruang pada Jokowi dan juga anak-anaknya gitu ya untuk Tapi mendapatkan. kenapa harus ke PSI nih? Apa pertimbangan yang dilihatnya, Mbak? Saya kira karena begini ya, pilihannya kan sebenarnya dua ya. Pilihannya adalah pertama bikin partai sendiri gitu ya, di mana kontrol itu bisa sepenuhnya dipegang oleh Jokowi dan anak-anaknya, dan itu bukan pilihan yang sangat strategis sekarang gitu ya. Atau yang kedua gitu ya, mencari ruang di partai lain. Nah saat ini yang memang secara eksplisit bahkan sejak awal gitu ya ingin merangkul keluarganya Pak Jokowi adalah PSI gitu ya. Tetapi saya kira ini bukan harga mati gitu. Kita juga bisa melihat gitu ya betapa politisi kita kan begitu mudah gitu ya berpindah partai politik. Selama ya hitung-hitungan elektoralnya misalnya ya kalau saya bicara konteks PSI, sebenarnya PSI jauh lebih punya kekuatan di Jakarta. Jadi misalnya Kaisang mau maju pilkada di Jakarta, maka PSI bisa menjadi kendaraan yang cukup strategis gitu ya. Dan terakhir Mbak Ria, oke, berarti ada makna juga dengan tadi penyerahan KTA-nya di rumah Pak Jokowi di Solo? Ya ini kan langkah simbolis, tetapi juga mau memberi pesan gitu ya bahwa masuknya Kaisang ini adalah restunya Pak Jokowi, dan ini bahkan juga memberi pesan kepada PDIP gitu ya. Kalau PDIP tidak memperhitungkan potensi dukungan elektoral yang bisa didapatkan oleh Kaisang gitu ya, maka bukan tidak mungkin gitu ya pilihannya adalah ke partai lain. Pengamat politik Mbak Huria, terima kasih atas analisanya Kaisang yang siang hari ini sudah resmi bergabung di Partai Solidaritas Indonesia PSI. Terima kasih Mbak Huria, sehat selalu.